Perkenalkan, nama saya Muhammad Dodi Hartanto, nomor induk mahasiswa 0811 520037. Dalam hal ini akan menyampaikan tugas makalah kuliah politik hukum dengan judul Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Mohon maaf sebelumnya apabila dalam menyampaikan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan. Mohon untuk koreksi dan supportnya. Terima kasih. Konfigurasi politik hukum di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang 1945 merupakan sumber dari keseluruhan politik hukum nasional Indonesia. Namun dalam kenyataannya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hukum mencerminkan kehendak dari pemegang kekuasaan politik, sehingga sebagian masyarakat menilai bahwa hukum identik dengan kekuasaan. Beberapa waktu yang lalu, bangsa Indonesia dikejutkan dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini disahkan oleh sidang paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Rakyat di tengah pandemi COVID-19. DPR secara tiba-tiba mempercepat agenda pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tanpa menghiraukan protes masyarakat yang mendesak dilakukannya penundaan atau pembatalan pengesahan undang-undang tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis akan membahas mengenai yaitu 1. Konfigurasi politik hukum di Indonesia. 2. Peran politik hukum dalam pembuatan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. B. Pembahasan. B.1. Konfigurasi politik hukum di Indonesia. Hukum adalah produk politik. Konfigurasi politik tertentu akan melahirkan karakter produk hukum tertentu. Konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif. Sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan produk hukum yang otoriter. Hal ini berlaku untuk jenis hukum tertentu, yaitu untuk mengatur hukum-hukum publik yang mengatur gezak, parenting atau hubungan kekuasaan atau hukum-hukum tentang politik. Sehingga semakin syarat sebuah produk hukum isi tentang hubungan kekuasaan, maka semakin signifikan kebenaran kenyataan bahwa konfigurasi politik tertentu senantiasa melahirkan produk hukum dengan karakter tertentu. Sepanjang sejarah Indonesia telah terjadi tolak tarik konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Meskipun semua konstitusinya menetapkan demokrasi sebagai asas hidup negara yang sangat fundamental. Bahkan dengan satu undang-undang dasar yang sama dapat lahir konfigurasi politik yang berbeda pada periode atau rezim yang berbeda. Perubahan karakter produk hukum juga terjadi tolak tarik dengan senantiasa mengikuti perubahan konfigurasi politik yang melatar belakanginya. Oleh karena itu, jika masyarakat dapatkan lahirnya hukum yang berkarakter responsif, maka yang lebih dulu harus diupayakan adalah menata kehidupan politiknya agar menjadi demokratis. Sebab bagaimanapun hukum merupakan produk politik. Secara spesifik untuk mengualifikasikan apakah konfigurasi politik itu demokratis atau otoriter, indikator yang dipakai adalah bekerjanya 3 pilar demokrasi, yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan kebebasan pers dan peranan eksekutif. Pada konfigurasi politik demokrasi, partai politik dan lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukum negara atau politik nasional. Kehidupan pers relatif bebas dan peranan lembaga eksekutif pemerintah tidak dominan dan tunduk pada lembaga perwakilan rakyat. Pada konfigurasi politik otoriter yang terjadi adalah sebaliknya. Untuk mengualifikasi apakah suatu produk hukum responsif atau konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif,
yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dapat lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif. B.2 Peran politik hukum dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2.1 Pengertian politik hukum. Cipta Raja mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas pemilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum adalah kebijakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara, khususnya dalam bidang hukum, mengenai hukum yang akan berjalan, sedang berjalan, dan telah berlaku yang diambil dari nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat. Sedangkan menurut Profesor Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia, bahwa politik hukum adalah legal policy atau garis kebijakan. Garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. 2.2 Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Bangsa Indonesia sepakat membentuk dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional hidup bernegara hukum. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya Undang-Undang Dasar. Pasal ini meletakkan dasar hukum dari Indonesia sebagai negara demokrasi yang memberikan kekuasaan tertinggi negara kepada rakyatnya. Namun pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. DPR dan Presiden adalah dua lembaga negara yang dipilih oleh rakyat, sehingga DPR dan Presiden mewakili dalam mengimplementasikan secara bersama-sama keinginan atau aspirasi rakyat saat membentuk undang-undang. Untuk menghasilkan undang-undang yang aspiratif, proses pembentukannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Ketentuan-ketentuan tersebut telah mengatur perilaku DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang mulai dari persiapan sampai dengan diseminasi undang-undang. Salah satu produk perundang-undangan yang disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai tujuan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan investasi asing serta investasi dalam negeri dan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Undang-undang ini memiliki panjang 1187 halaman dan mencakup banyak sektor. Undang-undang ini juga disebut sebagai Undang-Undang Sertifikat atau Omnibus Law. Diharapkan dengan Undang-Undang Omnibus Law diyakini bisa mengatasi masalah tumpang tindihnya regulasi perizinan yang selama ini menghambat masuknya investasi di Indonesia. Hal ini diharapkan banyak membawa dampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Dan masuknya para investor diharapkan investasi yang mereka tanam di Indonesia secara otomatis akan menambah devisa negara dan menambah lapangan pekerjaan baru. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Koalisi Publish What You Pay atau PWYP Indonesia menilai gelombang kekecewaan, penolakan dan kemarahan publik atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja diakibatkan oleh proses penyusunan dokumen yang sejak awal sudah bermasalah, baik dari sisi prosedur maupun substansinya. Banyaknya polemik yang muncul dalam Undang-Undang Cipta Kerja membuat pemerintah membentuk tim untuk menangani permasalahan dalam undang-undang tersebut. Pemerintah bersama dengan DPR akan melakukan inventarisasi kesalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Menurut Wapres Ma'ruf Amin, apabila substansi yang disampaikan bisa dimasukkan ke dalam peraturan pelaksanaan, maka akan diakomodasi. Namun apabila tidak bisa, maka menyarankan agar keberatan tersebut langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
Sepanjang bisa dilakukan perbaikan secara substansial, maka pemerintah pun akan melakukannya. PWYP Indonesia mencatat sejak ide Omnibus Law ini digulirkan Presiden Jokowi, publik kesulitan untuk mendapatkan draft naskah akademis atau NA maupun draft RUU Cipta Kerja itu sendiri. Pemerintah cenderung tertutup dan kurang memberikan akses bagi publik untuk mendapatkan informasi serta memberikan masukan terutama pada tahap penyusunan sebelum RUU disampaikan ke DPR. Hal ini diperparah dengan proses pembahasan di badan legislasi DPR yang relatif tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik luas. Bahkan pembicaraan tingkat 1 pun diketahui dilakukan pada waktu malam akhir pekan tanggal 3 Oktober 2020 sehingga minim sorotan publik dan menimbulkan kesan adanya upaya menghindari kritikan dan penolakan publik yang makin menguat khususnya dari kalangan buruh, petani, nelayan, akademisi serta para penggiat lingkungan. Sebagian kalangan menyebut undang ini secara substansi berpotensi bertentangan dengan konstitusi negara khususnya tentang tujuan bernegara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kesimpulan, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 sudah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Gelombang kekecewaan, penolakan dan kemarahan publik atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini diakibatkan oleh penyusunan produk hukum yang sejak awal sudah bermasalah, baik dari sisi prosedur maupun substansinya. Undang-Undang Cipta Kerja mendapat respon negatif di masyarakat juga terdapat keteledoran eksekutif dan legislatif dalam menyusun Undang-Undang Sapu Jagat itu. Dalam hal ini, pemerintah bersalah dalam proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam menyusun Undang-Undang ini buruk. Kesulitan dalam mendapatkan draft naskah akademis atau NA maupun draft rancangan undang-undang cipta kerja itu sendiri menambah daftar tidak transparannya rancangan undang-undang tersebut. Pemerintah cenderung tertutup dan kurang memberikan akses bagi publik untuk mendapatkan informasi serta memberikan masukan, terutama pada tahap penyusunan sebelum rancangan undang-undang disampaikan ke DPR. Hal ini berparah dengan proses pembahasan di Badan Legislasi DPR yang tertutup tanpa melibatkan partisipasi publik luas. Bahkan pembicaraan tingkat 1 pun diketahui dilakukan pada waktu malam hari akhir pekan tanggal 3 Oktober 2020 sehingga minim sorotan publik dan menimbulkan kesan adanya upaya menghindari kritikan dan penolakan publik yang semakin kuat. Banyaknya polemik yang muncul dalam Undang-Undang Cipta Kerja membuat pemerintah membentuk tim untuk menangani permasalahan dalam undang-undang tersebut. Pemerintah bersama dengan DPR akan melakukan inventarisasi kesalahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Apabila substansi yang disampaikan bisa dimasukkan ke peraturan pelaksanaan, maka akan diakomodasi. Namun apabila tidak bisa, maka menyarankan agar keberatan tersebut langsung diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Sepanjang bisa dilakukan perbaikan secara substansial, maka pemerintah akan melakukannya. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa produk hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dihasilkan lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah bersifat positivis instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara, dan merupakan produk hukum yang konservatif atau ortodoks atau elitis, di mana hukum ortodoks lebih tertutup terhadap aturan tuntutan di kelompok maupun individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya, peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil. Produk hukum yang dihasilkan lebih cenderung bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara atau lembaga kekuasaan eksekutif. Terima kasih. Demikian makalah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.